حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahi rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Gimana kabarnya pagi hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa kesini. Alhamdulillah ibu-ibu, Allah Ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama-sama pagi hari ini di Masjid Al-Falah. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita semua nanti pada hari kiamat. Dan tentunya kita tidak hadir di sini kecuali dengan niat thalabul ilmi. Thalabul ilmi, kita niatkan silaturrahim, kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Juga kita niatkan iktikaf, kita niatkan haji dan umrah. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam surga Firdaus yang paling tinggi bersama-sama Bapak Ibu tanpa azab maupun hisab, sebagaimana pagi hari ini kita dikumpulkan bersama di masjid ini. Amin. Ya, jadi sekarang kita masuk bab keberapa? Iya. Judulnya apa? Mengobati ayan. Napa? Ain. Iya, sekarang pengertian ain ibu-ibu. Ain itu pandangan takjub kepada nikmat seseorang yang diiringi kedengkian dari pemilik jiwa terkutuk. Itu namanya ain. Jadi pandangan takjub kepada nikmat
seseorang yang diiringi kedengkian dari pemilik jiwa terkutuk. Oke. Jadi ketika ada orang punya nikmat begitu, terus orang yang mandang itu iri, dan orang yang iri itu kan jiwanya terkutuk, ibu-ibu. Pandangan matanya kelihatan kayak begini. Nah, itu dengan pandangan ini ya Allah ya atas kebesarannya, keagungannya, dengan pandangan seperti itu orang yang dipandang menjadi celaka. Oke. Iya, jadi dengan sekitar pandangan ibu-ibu, jika orangnya berjiwa buruk, setiap memandang saudaranya yang mempunyai nikmat, pasti berharap nikmat dari saudaranya musnah. Apalagi kalau orang itu punya gangguan jin, ibu-ibu. Misalnya punya jin nasab atau apa. Jin nasab itu kan tujuannya untuk versi dia kan pengen membantu, melindungi kan. Berarti kalau orang itu sudah benci kepada seseorang, itu jin nasabnya yang bergerak sendiri gitu. Dia sangat benci jika nikmat tersebut dimiliki saudaranya. Maka keluarlah banyak anak panah dari dalam dirinya. Makanya panjenengan jangan seneng ngupload foto anak ini fotonya dewe ket biyen ya, foto anak bintang kelas gitu pas lomba di mana diupload, dikit-dikit diupload. Barang gitu anaknya sakit gak sembuh-sembuh, nah itu mungkin terkena ain, ibu-ibu nggih. Banyak orang iri. Kadang-kadang tanpa iri pun kalau takjub kemudian lupa mengucapkan zikir itu bisa terkena ain gitu. Kita lanjutkan. Panah-panah keburukan itu bisa mengenai orang yang memiliki nikmat atau tidak bisa mengenainya. Kapan bisa mengenai, kapan nggak bisa mengenai. Jika panah-panah mengenai jiwa pemilik nikmat, saat jiwanya terbuka, tidak terbentengi, dan tidak ada perlindungan oleh zikrullah atau doa keberkahan, maka panah-panah kedengkian itu pasti mengenainya. Di sini ain bisa membinasakan. Makanya pentingnya ketika keluar rumah kita mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika anak kita keluarkan ya kita doai uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Dan kita kapanpun dimanapun mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu. Oke. Tapi jika panah-panah tersebut mengenai diri yang sedang kuat persenjataan, sudah dikir pagi petang, ya sudah membaca apa trikul, ditiup, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini berarti dia mempunyai benteng perlindungan dari zikir dan doa, maka ain sama sekali tidak berpengaruh. Sebaliknya malah kembali kepada orang berjiwa buruk yang mengirimkannya. Tentang ain, Bapak Ibu, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 51, ini penjelasan bahwa ain itu benar adanya. Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ini juga termasuk ayat yang dibacakan ketika orang terkena ain.
Wa iyyakadul ladzina kafaru, hampir-hampir orang-orang kafir itu la yuzliqunaka, membinasakanmu Muhammad, menggelincirkanmu bi absarihim, dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar apa? Al-Quran, zikir Al-Quran. Wa yaquluna, dan mengatakan innahu lamajnun, Muhammad itu gila. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Abbas, Mujahid, dan mufassirin lainnya mengatakan mereka, ini tafsirannya Bapak Ibu, mereka benar-benar hendak membinasakanmu Muhammad dengan ain, pandangan kedengkian mereka padamu. Sekiranya bukan karena perlindungan Allah dan penjagaannya, pastilah kamu binasa. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan mana dalilnya kalau dalam Al-Quran ada ain. Nah ini Pak. Nah kalau di kita itu kan biasanya lebih dikenal dengan sawanen ya. Jadi anak kecil wedi apa ketok sampean ngono mendel akhirnya kayak sok turu sak minggu gitu kan. Panas nangis, itu sawanen. Ya, terkena ain. Ayat ini menjadi dalil bahwa ain itu benar-benar hakiki, bisa mengenai seseorang dan membinasakannya. Jelas di ayatnya. Itu dalil dari Al-Quran. Sementara dalil dari hadis, Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun, ain itu hakiki. Walau kana syai'un sabaqal qadar, jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sabaqathul ain, pastilah ain yang mendahuluinya. Cuma kan tidak ada Bapak Ibu, semuanya pasti takdir yang mendahului. Enggak ada sesuatu terjadi tanpa takdir, itu tidak ada. Cuma karena betapa benar hakikat daripada ain sampai Nabi mengatakan demikian gitu. Bahkan nanti mungkin ada hadisnya di sini ya. Jadi kebanyakan kematian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ain gitu. Wa idastughsiltum, dan jika kalian diminta mandi, faghsilu, maka mandilah. Ini mandi apa ayo? Mandi jinabat atau mandi habis haid? Lah ya mandi besar itu loh, karena apa? Mandi besar mandi haid lah padha wae sih. Daya ini mandi apa ini? Iya, intinya begini, salah satu pengobatan ain Bapak Ibu itu orang yang misalnya sampean nggih, kan suka mendelik-mendelik ayo. Jadi dengan pembeliannya itu membuat orang sakit. Nah, ketika diketahui jenengan penyebabnya, jenengan diperintah mandi. Nah, ketika mandi itu nanti ditadai bekas mandinya di ember. Nah, habis itu direbus. Dikasih kunir, kasih asam, gula merah. Serius kok? Wa idastughsiltum, jika kalian diminta mandi faghsilu. Ditampung di ember terus diusapkan kepada yang sakit. Insya Allah dengan izin Allah sembuh Bapak Ibu. Itu maksudnya wa idastughsiltum, jika kalian disuruh mandi faghsilu, maka mandilah. Itu kalau diketahui kira-kira siapa yang menyebabkan ain. Kalau nggak diketahui ya diruqyah biasa Bapak Ibu. Kemudian hadis lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ista'idzu billahi minal ain. Mintalah perlindungan kepada Allah dari ain. Fa innal aina haqqun, karena ain itu hakiki gitu. Ini kan termasuk perkara yang nggak bisa dilogikakan kan Bapak Ibu. Masa orang mendelik gini akhirnya sawanan sakit ya kan? Tapi faktanya terjadi gitu. Dalilnya lo jelas sahih semua. Apa ini tapi yang gak percaya kalau Quran kok nggak dipercayai. Muslim tamboten pean niku. Nggih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, ada Bapak Ibu orang-orang itu yang memang mereka nggak percaya kalau ada sihir, ada gangguan jin, itu nggak ada.
Bahkan satu pernah jelas meruqyah orang itu loh. Sebelumnya itu nggak sendawa-sendawa barang dibacakan Quran. Ngomong aku ket mabungi lo masuk angin. Batin gue ada kurangmu. Semuanya karena sing waras ngalah gitu. Tapi di dalam hati Bu, pianlaan langsung ngomong ayo. Ini Aisyah juga berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya'murun memerintah an astarqiya minal ain agar saya minta ruqyah dari penyakit ain. Ini Nabi memerintah Aisyah ngapain? Minta ruqyah. Berarti kan hadis yang menyatakan bahwa orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, jumlahnya 70.000 orang ya kan, dikalikan 70.000 lagi, sifat mereka adalah yang tidak minta ruqyah, berarti itu adalah ruqyah yang dari syaiton gitu loh, ruqyah yang tidak benar. Adapun ruqyah yang benar tidak menjadi masalah. Memang afdolnya kalau bisa panjenengan itu ruqyah mandiri. Nggak usah minta, Ustaz Dalia tolong po ini gini. Terus belajar lo ya muna ya mene lo. Ruqyah dhewe lo kok gak iso ngono lo. Gak tahu ngopi paling, ngopi dhisik. Jelas nggih? Jadi di sini Aisyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar saya minta ruqyah dari penyakit ain. Ini bayangkan ini, ya jadi Aisyah terkena ain gitu loh. Dan ya kita, padahal istri Nabi kan jelas lebih sering zikir, lebih sering baca Quran, nggak pernah selfie, nggak pernah upload, ya kan? Nah kita bendena upload. Kadang pikirnya mau Qurannya gak iso. Salah nggih. Salah bener. Salah. Agak tangan saya sing salah. Nggih. Sekarang dari Asma binti Umais dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Sesungguhnya anak-anak Ja'far terkena ain. Jadi Asma binti Umais ini istrinya Ja'far gitu loh. Fa'astarqi lahum, bolehkah saya minta ruqyah untuk mereka? Kata Nabi, na'am iya. Falau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Jika ada sesuatu yang mendahului takdir, maka sesuatu itu adalah ain. Ini hadis sahih. Ya semuanya sahih alhamdulillah. Tadi yang wa idastughsiltum faghsilu, jika kalian diminta mandi yo, itu riwayat Bukhari. Ista'idzu billahi minal ain, itu juga sahih ya, sahihul jami. Dan yang Aisyah minta ruqyah tadi disuruh Nabi itu juga sahih Bukhari gitu ibu-ibu. Yeah. Sekarang jin juga menyebabkan ain seperti manusia. Lan Bu, jangan terkena ain tak kok usrek karepe dhewe niku. Dalam Bu? Oh, ndak punya buku terus terkena ain ngoten nah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Halo? Dalam Bu? Apa? Dari kampung ayam. Direbus dicampur kopi sekalian Bu, sing dereng ngopi niku lho cek melek. Bu, jenengan baru datang sekarang nggih. Dari April. Enggak tahu gak pernah kelihatan, ayo tidur paling. Ya ndak lah Bu, tadi itu saya guyon yang direbus barang itu. Memang adem-adem itu bebas, direbus air cek gak kademen aduse. Jadi untuk hadis tadi ibu-ibu ya Allah.
Saya itu guyon, jangan dipahami beneran, nggak direbus temenan. Iya, jadi orang misalnya ada orang ya, dia diketahui oh dia penyebab ain gitu. Nah, ain itu kan masalahnya kan kadang-kadang orang itu nggak harus benci, nggak harus iri. Dengan dia takjub saja ibu-ibu tanpa menyebut nama Allah itu bisa ponakannya sendiri, bisa anaknya sendiri kena. Gitu loh. Jadi nggak harus orang iri. Nah orang iri pasti iya. Nah ini ya banyak orang nggak ngerti. Loh itu loh jadi upload anakmu itu. Ya tapi tak upload itu loh. Nah ini paman-pamane dewe. Nah ini ponaan-ponaane dewe. Justru mereka itu bisa menimbulkan ain. Nggak ada iri. Cuma takjub. Pas takjub tanpa menyebut Masya Allah tabarakallah gitu loh. Bisa terkena. Nah akhirnya oh lek iki peyan paling sembarai gitu. Karena aduh soleh gitu. Ya, mandi. Nah, ketika mandi ditampung di atas kompor. Ditampung di mana? Ember. Nah, tampungannya itu diusapkan ke, ya, diusapkan, nggak pakai godok. Diusapkan kemana? Ke pasien tadi itu. Insya Allah itu sembuh. Ya, kita lanjutkan dulu. Jin juga menyebabkan ain seperti manusia. Ain, sebagaimana pengertian tadi Bapak Ibu, tidak hanya muncul dari kalangan manusia, tapi kalangan jin juga bisa menimbulkan ain. Loh kenapa? Alasannya ini. Demikian itu karena penciptaan tubuh manusia jauh lebih baik daripada bangsa jin. Jin itu jelek-jelek loh Bu. Misalnya ketok wong ada wayu ngono kono sikile gitu. Ya, enggak jelas gitu jin itu. Ya, jadi jin itu rata-rata buruk. Makanya Allah Ta'ala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Itulah hikmahnya kenapa panjenengan nggak bisa melihat jin. Soalnya jinku elek-elek lah perlu didelok gitu loh. Ya kan mending enggak ketok gitu kan. Jenengan berjalan-jalan misalnya berjalan mau beli pecel misalnya barang no apa ketok no got ono batang kucing geremet-geremet apa itunya yang apa larvanya itu klutuk gitu terus jenengan mau makan pecel ono kecambai lo gimana ayo enaknya itu tadi melihat itu apa nggak pakai melihat ya sama seperti itu ngono kok banyak orang kepengen melihat jin lo nggih golek kancane pancene. Itulah hikmahnya mengapa manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Karena bangsa jin dari segi penciptaan lebih buruk daripada bangsa manusia. Maka lebih baik manusia tidak bisa melihat mereka. Loh, saya loh didatangi wong lanang ganteng ngono. Iya, bujuk itu jelma itu. Saya sudah pernah cerita belum? Sudah. Saya tuh punya mahasiswa laki-laki, Bu. Sudah meninggal rupanya, gitu. Masih muda kok, belum nikah. Ya paling sekarang itu umurnya paling 30-an gitu, bisa jenengan mantu, tapi kok wis dipundhut dulu sama Allah, gitu. Iya, dia itu biasa mimpi didatangi laki-laki perempuan cuantik katanya, cuantik. Sampai karena saking senengnya, ya ini termasuk mungkin jenazah atau apa, karena rupanya dia tuh punya paman dan pamannya itu dukun, dia sering main-main ke ruangan pamannya itu, gitu loh. Akhirnya dia nggak bisa nikah. Ya belum nikah meninggal dunia di si Anok. Iya. Nah itu sering dia mohon maaf ya jenenge muda-mudi, masih yang mudinya jin juga begitu. Itu yang melakukan begitu gitu loh, mimpi sering gitu kan. Sampai tinggal nolak bosnya jenuk diaboti saya bilang dia nggak mau karena saking kadang cintanya gitu. Terus tak bacakan itu Bu, ayatnya apa ayo untuk baca biar jin itu kelihatan wujud aslinya. Apa ayo sudah loh padahal. Nak kon golek dhisik lak selak Melayu jine.
Halo, ya wis, saya bisa menemukan boleh pulang disian wis. Kenapa Mbak Lia? Dalam kok sihir mahabbah? Ayat yang ketika kita baca itu nanti jin itu bisa kelihatan wujud aslinya. Jadi setelah dibacakan itu yang asalnya cuantik langsung dia, weh, gitu. Saking elek gitu loh Bu, lebih jelek dari mak lampir gitu. Iya, jadi jin itu jelek cuma dia nyepo. Napa? Gimana bunyinya? Napa? Azawazal? Gimana? Sesungguhnya ia itu setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat. Kok gue dewe. Boten itu. Kalau innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu dalil bahwa manusia normal nggak bisa melihat jin itu kaidah. Oke. Nah kalau panjenengan sejak lahir kok bisa melihat barang-barang kok mengkono, berarti jenengan punya jin. Jadi kaidahnya orang normal itu ndak bisa melihat jin gitu loh Bu. Kecuali diketoi, ya kan? Ya diketoi. Kalau wujud aslinya ndak bisa, nggak tahu dia. Kecuali jin itu yang menampakkan diri. Apa ayatnya? Halo. Tadi ada yang nyebut Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Ayat 1 ta? Gimana bunyinya Bu? Yang keras Bu. Dia terus. Kok anak nang kono mau apa mau? Ya bener-bener. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Betul juga sih. Aina ma takunu itu artinya dimanapun kalian berada Allah pasti mendatangkan kalian. Itu untuk manggil itu. Jadi kalau jinnya pergi kabur kan kadang-kadang ketika peruqyah datang itu jin langsung sadar jinnya pergi duluan gitu loh. Ya panjenengan ketika kesini kan sadar semua kan. Jin wis gak ono kabeh soalé. Wah tibek peruqyah ya kan. Nah itu cara manggilnya gimana? Aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah pasti akan mendatangkan kalian datang lagi Bu gitu. Nah ini ayat yang agar kita itu asalnya nggak bisa melihat jin jadi bisa melihat. Yang jin itu asalnya cantik jadi kelihatan wujud aslinya. Ayat gimana? Halo? Gimana Mbak Lia? Ditokok itu berapa ya tambahan? Juz 2 gimana? Juz 2 berarti dibaca semua mulai awal sampai akhir gitu. Itu ayatnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Napa Bu? Coba dilihat benar apa mboten? Jadi la tudrikuhul absar, Allah itu tidak digapai oleh pandangan. Jadi nggak ada bisa mandang Allah, nggak ada. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah itu yang bisa melihat semua gitu. Surat apa? Apa? 103. Coba diulang. Absar artinya apa? Ya, jadi itu bagi misalkan panjenengan merasa ada sesuatu tapi kok enggak ketok sih gitu. Itu termasuk kalau misalnya ada cenut-cenut nang kene ku apa sih dipegang bini ya sambil minta apa? Tolong kepada Allah Ta'ala ki ono apane sih gitu. Ya. Atau biasanya jin di sebelah mana biar bisa ditangkap ya. Itu dibacakan tadi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar berkali-kali.
Cuma biasanya ini baru bisa ketahuan, ya kadang-kadang sih langsung sekali ruqyah bisa. Cuma rata-rata itu ketiga, kelima baru kelihatan. Setelah ruqyah yang segitu, yang kelima, ketiga. Meskipun ada sing satu kali ruqyah langsung kelihatan ada, tetapi jarang-jarang. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, halo. Karena manusia secara umum lebih indah bentuk tubuh dan wajahnya, maka jin yang melihat manusia secara umum takjub. Nggih. Jadi jin itu takjub kepada manusia iri gitu loh. Capi erek, tapi kan nggak suka dia. Inilah yang menimbulkan ain jika manusia tidak membaca nama Allah atau berzikir. Makanya meskipun panjenengan sendirian di rumah, nggak ada suami, rumah tertutup, tetap ya kalau bisa ya jangan membuka aurat besar gitu loh ibu-ibu. Mungkin gerah tak anuan tok ae gitu. Di rumah itu ono jine gitu loh. Nah nanti bisa terkena itu, bisa-bisa jenengan dicintai jin kapok kon. Gitu loh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jadi intinya kalau panjenengan nggak ada suami di rumah itu jangan buka aurat besar. Paham maksud saya nggih? Ya jadi paling ya baby dollan atau dasteran gitu loh Bu. Ya karena banyak jin gitu. Karena kalau mereka itu melihat panjenengan dalam kondisi auratnya terbuka bisa-bisa diganggu gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa, betul bisa nggih, biasa. Biasa memohon perlindungan kepada Allah min ainil jan, dari ain atau pandangan jin, wa a'yunil ins, dan pandangan manusia. Falamma nazalatil mu'awwidatan, ketika Allah menurunkan al-mu'awwidatan, apa itu? Apa itu al-mu'awwidatan? Al-Falaq dan An-Nas. Akhodahuma, beliau mengambil keduanya, watarokama siwa dzalik, dan meninggalkan doa-doa yang selain itu, yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Nggih? Al-Falaq sama An-Nas. Nah, biasanya doa perlindungan itu kan uidzuka, anak ya anak, uidzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin apa? Lamah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain dengan bacaan tadi Bapak Ibu. Kata beliau, dulu Nabi Ibrahim juga membacakan itu untuk Nabi Ismail dan Nabi siapa? Israel. Dalam Nabi Ishak ya, Nabi Ishak. Kalau Nabi Israel siapa? Dalam kok malaikat itu Israel. Israel itu juga tidak sahih. Malakul maut Israfil, yaitu peniup sangkakala. Israel Bani Israel itu loh. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam, yaitu Israel dalam bahasa Ibrani gitu. Nggih. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, panjenengan jangan lupa yang membacakan trikul itu kepada anak panjenengan, ditiup, terus diusapkan ketika mau sekolah, ketika apa, biar dilindungi Allah Ta'ala dari keburukan manusia, dari keburukan jin, kan begitu. Oke. Dari Ummu Salamah dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a fi baitiha jariyatan, melihat seorang gadis di rumah Ummi Salamah ya, fi wajhiha saf'ah, pada wajah gadis itu ada saf'ah, kuning-kuning, pucat-pucat gitu. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istarqulaha. Artinya apa? Apa istarqulaha? Mintakan ruqyah untuk gadis itu, fa inna bihan nadrah, karena dia terkena ain, ya terkena ain.
Dari kedua hadis ini Bapak Ibu jelaslah bagi kita bahwa ain bisa terjadi dari jin sebagaimana terjadi dari manusia. Karena itu setiap muslim wajib berzikir dan menyebut nama Allah ketika ini melepas pakaiannya. Ya, biar nggak kelihatan auratnya kan. Jadi yang menghalangi jin untuk melihat aurat Bani Adam ketika dibuka itu adalah bismillah. Kalau memang mau buka aurat ya sebelumnya baca bismillah dulu biar nggak kelihatan. Ya, ketika melepas pakaian, ketika melihat wajahnya pada cermin, atau saat melakukan perbuatan apapun untuk menghindarkan gangguan jin pada tubuhnya, baik karena ain atau yang lain. Nggih, jelas ibu-ibu nggih? Ini tentang pengertian ain. Sekarang beberapa perbedaan antara ain dan hasad. Ya. Pertama, hasad lebih umum daripada ain. Setiap pelaku ain adalah tukang hasad, tapi tidak setiap tukang hasad menimbulkan ain. Kebalik ini kayaknya. Ini kebalik, setiap tukang hasad itu pelaku ain, ya. Setiap tukang hasad itu pelaku ain, tapi tidak setiap pelaku ain tukang hasad. Dibalik nggih, kebalik ini. Nggih. Jadi ini setiap jenengan ganti setiap pelaku hasad, ya, setiap tukang hasad adalah pelaku ain. Tapi tidak setiap pelaku ain tukang hasad. Gitu. Jelas? Yang kedua, yang pertama sudah diganti nggih? Ya, jadi saya ulangi, setiap tukang hasad adalah pelaku ain, tapi tidak setiap pelaku ain adalah tukang hasad. Karena itu dalam surat Al-Falaq disebutkan perlindungan dari keburukan hasid, yaitu tukang hasad. Sehingga ketika seseorang membaca surat Al-Falaq, otomatis ia juga memohon perlindungan dari keburukan ain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kedua, hasad hanya muncul ketika ada rasa dengki, iri hati, kebencian, dan mengharap hilangnya nikmat dari seseorang. Adapun ain tidak, ya. Maka terkadang sebab timbulnya itu karena kagum, takjub. Mungkin saudara kepada saudaranya, bapak kepada anaknya, ya, paman kepada ponaannya gitu. Dan menganggap indah suatu perkara tanpa ada dorongan-dorongan di atas. Maksudnya tanpa ada iri, tanpa ada hasad, gitu loh. Yang kedua bisa dipahami, ketika seseorang tidak mungkin iri hati dan dengki terhadap diri maupun hartanya, ya kan? Tapi bisa menimbulkan ain pada diri dan harta miliknya sendiri. Jadi kan punya baju baru, punya perhiasan baru, punya apa gitu. Pokoknya jangan lupa Masya Allah, Tabarakallah, didoai. Ya, didoai. Termasuk juga disodakohkan, disisihkan sedikit ya. Kalau nikmat itu ya biar Allah menjaga gitu. Keempat, hasad hanya muncul dari seseorang berjiwa buruk. Sedangkan ain terkadang muncul dari orang soleh. Ya. Karena kekagumannya kepada sesuatu tanpa ada keinginan menghancurkannya dan tanpa ada kesadaran. Makanya jangan lupa menyebut nama Allah. Jangan lupa berzikir. Ucapkan Masya Allah, Tabarakallah gitu loh. Ketika panjenengan melihat saudara panjenengan punya nikmat, ya, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, bagi kita sendiri,
Yang punya nikmat biar nggak terkena ain apa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lama. Ainin lama itu kan mata yang jahat kan. Ainin lama. A'udzu aku berlindung bikalimatillahi tammah dengan kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitan dari setiap setan. Wahamah binatang berbisa, wa min kulli ainin lama dan dari mata yang jahat. Kalau nggak hafal, ucapkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada pertanyaan? Sebagaimana terjadi pada Amir bin Rabi'ah, ini sahabat Nabi, ketika menimpakan ain pada Sahal bin Hunayf. Jadi Sahal bin Hunayf ini kan laki-laki, tubuhnya putih gitu loh. Waktu itu mandi kelihatan tubuhnya. Nah Amir ini kagum banget gitu loh. Ya Allah kok cek putih nih gitu. Cuma lupa mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Akhirnya Sahal bin Hunayf ini 3 hari nggak bisa bangun gitu. Dan ini kan bukti bahwa ain itu ya timbul dari orang soleh juga. Nah makanya jangan lupa berzikir kepada Allah. Padahal Amir bin Rabi'ah termasuk sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan termasuk sahabat yang ikut perang Badar gitu. Kelima, setiap muslim diperintahkan memberikan doa keberkahan kepada saudaranya ketika melihatnya mempunyai nikmat. Makanya Nabi kan berkata kepada Amir bin Rabi'ah, hal ala barokta alaih. Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan atasnya? Mengucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Atau itu Allahumma barik lahu fi ni'matika alaihi wa zid lahu fiha. Ya Allah, berkailah dia pada nikmat yang kau berikan dan tambahkan nikmat itu untuknya. Atau kata-kata serupa. Ya yang paling mudah di kita ya Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekarang cara mengobati ain. Pertama, sebelum tertimpa ain. Agar kita tidak terkena ain, ya, pertama itu bagaimana caranya? Membentengi diri sendiri, juga diri seseorang yang kita khawatir akan tertimpa ain seperti anak dan lainnya. Termasuk kendaraan, binatang juga Bu, ya. Seperti anak dan lainnya dengan zikir-zikir dan doa-doa perlindungan. Nah ini doa-doa perlindungan sudah ada dulu pas kita mempelajari apa? Sama seperti pada bagian pertama saat mengobati gangguan sihir. Ya tadi itu, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Sudah semua kan? Gak dihafal no hafal nota pangling kabeh. Udah yang halaman itu loh, halaman 204. 205 nggih. 205 sampai 207. Itu jadi panjenengan atau anaknya, nggih, anaknya. Terutama ketika anak diantar sekolah, ya biar nggak diganggu temannya, biar nggak diganggu jin gitu kan, didoakan. Yang kedua, kita mendoakan keberkahan buat seseorang yang kita khawatir akan terkena ain kita.
Jadi biar pandangan kita itu nggak mengaini orang lain gitu loh. Nggih. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik alaih. Masya Allah. Jadi panjenengan kalau melihat temannya itu Masya Allah punya nikmat, ucapkan ini. Biar dia tidak terkena ainnya pean gitu. Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma barik alaih. Bukan barik lana fima razaqtana. Nah yang ketiga, ibu-ibu, nah ini loh, ibu-ibu suka pamer panjenengan. Yang ketiga itu menutupi kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang agar tidak terkena ain. Jadi ketika ada kebaikan sampai tutupi, jangan diketokkan. Nah sementara rata-rata orang itu kan pengen apa yang dia miliki ditunjukkan kan. Ya ditunjukkan. Ya terutama misalnya pas mantu atau pas panjenengan nikah itu kan biasanya kamar kan macam-macam kan didekorasi koyo apa sampai ke istana begitu. Nah itu kalau banyak orang masuk ke situ, nah kalau nggak mengucapkan Masya Allah tabarok, kalau berpengaruh loh itu ibu-ibu. Makanya ditutupi segala sing mlebu wis gitu. Ya, jadi yang ketiga ini termasuk anak, anak bintang pelajar, anak apa itu jangan diupload ya, jangan ditujukan kepada orang. Ya termasuk kan kadang-kadang sekarang itu katanya kalau kita punya anak kecil itu kan nggak boleh diciumi banyak orang kan. Karena rentan terkena penyakit. Tapi di sisi lain mungkin ya mungkin orang terkena ain juga gitu loh ibu-ibu. Oke. Kenapa namburi kok ngedabus karo beda gak apa-apa. Wak. Kena ain jangan-jangan. Nggih Bu, jenengan kena ain sebelahnya itu ta. Kok ngame ngono akhirnya? Nah, sekarang kalau tadi sebelum terkena ain, ini setelah tertimpa ain. Satu, jika kita mengetahui orang yang menyebabkan ain, kita apa? Memintanya berwudu. Termasuk memintanya mandi, nggih. Kemudian bekas air wudhunya kita tampung pada ember. Setelah itu bekas airnya digunakan mandi oleh pasien yang terkena ain. Loh, nanti uangnya garung ngadus gimana? Ya nggak apa-apa lah. Ini bisa memerintahkan jangan banyak tanya. Pengen ibu kok pengen sembuh apa enggak? Ini orangnya lo punya penyakit kulit. Jangan apa oh, cek nular. Enggak bu, salah wudhu aja. Jadi kalau misalnya memang seperti itu, nanti ada cara lain. Diambilkan barang pribadinya, bu kopiahnya, bu sarungnya gitu. Ya kemudian ya mungkin direndam atau mungkin diembus-embuskan kepada si pasien. Ya dicuci dulu lah. Tapi nyucinya jangan bersih-bersih. Nanti hilang bekasnya. Oke. Loh, serius ini Bu, temen aja perintah Nabi. Jenengan ini piye sih? Nek gak kelem sembuh ya wis. Yes. Napa Bu? Ada temannya bertanya gitu loh, cok ngerumpi dewe. Mbak Lia nyon mikrofonnya. Sebentar tak Bu, di belakang lo mboten dengar. Nek ke depan dengar, belakang mboten kepireng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi warahmatullahi disampaikan wabarakatuh. kalau Nggih. orang itu penyebab ainnya kita harus menampung air wudhunya kemudian diusapkan ke pasien. Nah, apa tanda-tanda yang kasat mata orang itu sebagai penyebab ain? Misalnya jajar-jajar orang banyak tiba-tiba anak kecilnya itu kena ain lah. Ini yang mana yang jadi penyebab ain? Nah, itu tanda-tandanya bagaimana? Matur sembah nuwun. Nggih. Ya mungkin panjenengan kalau itu pada anak nggih. Tentunya kan tahu
dengan interaksi panjenengan yang senantiasa dengan anak itu, terus setelah ketemu orang ini kok tiba-tiba sakit, nah itu kan termasuk tanda. Oh, iki kancaku wingi paling saking senenge, tapi lupa zikir. Nah, gitu loh. Termasuk itu ya. Kita enggak tahu. Cuma minta petunjuk kepada Allah. Termasuk ya habis sholat kita baca tadi itu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Gitu. Coba kita enggak jangan suudzon kepada siapapun. Nah, kalau kita baca begitu kok perasaan ini. Nah, ya orang itu kita hubungi aja nyuwun apa? Nyuwun tulung. Ya kalau teman sendiri kan pasti mau berwudu, Bu. Nggih. Kalau orang yang memang asalnya iri ya susah. Kalau memang nggak bisa, maka cara kedua. Nggih. Jadi ini tadi kalau kita mengetahui. Dan cara mengetahuinya dengan baca apa tadi? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Minta kepada Allah. Jangan sholat dulu 2 rakaat. Habis sholat itu baca itu ya Allah gitu sambil pejamkan mata. Minta kepada Allah dalam hati sambil baca la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Insyaallah Allah ngasih petunjuk. Begitu. Oke. Kalau nggak diketahui, maka yang kedua, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya sama seperti terkena gangguan jin ya. Ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Juga doa-doa tadi, nge? Sambil meniup dan mengusap daerah yang sakit dengan tangan kanan. Gimana doanya? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana, begitu. Gimana doanya? Halo, ditanya kok. Ini kan sambil meniup dan mengusap daerah yang sakit dengan tangan kanan. Nah, itu jenengan kan ditiup, diusap tadi itu terus baca apa? Doa-doa yang ketika ada orang sakit kemarin gimana doanya? Kan Allahumma rabban nas, ya kan? Adzibil ba'as atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyani, atau doanya Jibril gimana? Di halaman 200 berapa tadi? 24. Nggih. Apa doanya Jibril? Halaman 209. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Itu ibu-ibu. Nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, membacakan ayat-ayat dan doa-doa poin kedua di atas pada air. Nggih. Ya bisa kopi, bisa teh. Nggih. Sambil meniupnya, kemudian airnya diminum oleh pasien dan sisanya diusapkan pada tubuh atau digunakan mandi. Nggih. Ya seperti yang biasa panjenengan lakukan bersama-sama ketika ruqyah bareng-bareng itu. Nggih. Jadi seperti ini. Pas ini ditaruh di bibir sini biar nafas kita masuk ke dalam. Loh Ustaz katanya nggak boleh meniup makanan. Nah itu nih sampean meniup biar adem nggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan ruqyah ditiup nggak apa-apa. Ya yang nggak boleh itu meniup makanan, minuman dalam kondisi panas biar dingin tuh nggak boleh. Tapi kalau untuk apa tadi kepentingan ruqyah, keperluan ruqyah maka nggak menjadi masalah. Bisa juga dilakukan pada minyak zaitun, minyak habas sauda, atau minyak-minyak yang lain. Nggih, ini secara umum Bapak Ibu cara untuk apa menghilangkan ain. Kemudian yang ketiga melakukan sebab-sebab penghilang ain ya. Jadi di samping melakukan di halaman 226 poin 1, 2, 3, 4 juga lakukan halaman 229 ya, yaitu melakukan sebab-sebab penghilang ain. Apa yang pertama? Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan pelaku. Gimana? Apa yang kita ucapkan ini? Halo? Halo? Karena ain semua tadi ini. Nggih.
Apa yang kita baca ibu-ibu? Ketika memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan pelaku. Halo? Tadi itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggih. Terus yang kedua, bertakwa kepada Allah itu jelas ketika sabar ya terhadap sang pendengki dan memaafkan kesalahannya. Kalau memang kita jelas tahu dia dengki kepada kita, udah datang ke rumahnya, kirimi parcel gitu. Insya Allah langsung sembuh, insya Allah. Udah serius ini. Cuma kan susah, kadang-kadang orang itu kan malas kan, kadang benci soalnya ya. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Yang kelima, tidak perlu takut kepada sang pendengki. Insya Allah inilah mudah kok. Jadi ayo pejamkan mata. Airnya langsung ditaruh di bawah bibir. Ya di bawah mulut sini. Gini. Nanti kita baca Al-Fatihah. Kemudian 1 sampai 5 Al-Baqarah. Terus ayat kursi. Habis itu lillahi ma fis samawati sampai akhir. Terus trikul nggih. Semua hafal kan? Ya, nanti ikuti arahan saya. Nggih. Begini. Sudah pejamkan mata, jangan mendelik saya, tak tinggal mulai loh. Sudah? Wis merem kok. Ayo gini loh, sudah. Ya, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tiup. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Tiup. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tiup. Allahumma salli ala Muhammad. Bareng dengan saya Allahumma, ikuti saya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Allah, jadikan air ruqyah ini sebagai penyembuh semua penyakit dalam tubuh kami
medis maupun non medis. Ya Allah, jadikan air ruqyah ini penghancur, pembunuh, dan pembakar tanpa sisa semua setan, jin, dan makhluk jahat apapun dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tiup. Oke. Sekarang diminum pelan-pelan. Diminum pelan-pelan sambil beristighfar kepada Allah Ta'ala. Habis itu dibatuk-batukkan. Oke, kita insya Allah sudah selesai sampai di sini. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan tidak ada seorang pun dari ibu-ibu yang keluar dari masjid ini kecuali sudah disembuhkan penyakitnya, dikabulkan hajatnya, dipenuhi hajatnya, dikabulkan doa-doanya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan hatinya, dilapangkan rezekinya, dan diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.